Cinta Hana episode 26. Mike masih memeluk Hana dalam pelukannya, sedangkan Hana masih saja meronta ingin dilepaskan. Sesekali Hana memukuli dada bidang Mike. Dan Revan, astaga, Revan benar-benar menyedihkan dengan wajah linglungnya. Dia pucat tak bertenaga. Tatapannya kosong seperti kehilangan sesuatu dalam dirinya. Hana mendorong Mike dengan sepenuh tenaganya hingga kini dirinya lepas dari pelukan Mike. "Pergilah, aku membencimu." "Hana, please." Suara Mike tertelan oleh kepiluan hatinya. Hana lalu berdiri dan bergegas pergi menuju ke kamarnya, tak mempedulikan dua lelaki dengan wajah babak belur dan hati yang sama-sama hancur. Mike terpukul dengan kepergian Hana. "Lihat, bukankah ini yang kau mau? Kau menyakiti wanita yang kau cintai, dan itu sama saja dengan kau menyakiti dirimu sendiri." Batin Mike seakan ikut menertawakan kebodohannya. 3 hari berlalu. Hana menatap makanan di hadapannya tanpa nafsu. Begitupun dengan Revan yang duduk di sebelahnya. Keduanya kini bagaikan mayat hidup. Ayah dan ibu mereka menatap anak-anaknya dengan miris. Setelah malam itu, paginya sang ayah dan ibu pulang. Ibu Hana tak berhenti menangis ketika mendapati putrinya dalam keadaan berbadan dua tanpa suami. Sedangkan ayahnya hanya bisa diam dan memasang wajah dinginnya. Keduanya sedih melihat keadaan Hana, tapi bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur, bukan? Sekarang yang terpenting adalah memberi Hana dukungan supaya tidak semakin terpuruk. Bagaimanapun juga, Hana butuh semangat untuk tetap menjalani semuanya. Sedangkan Revan, dia menjadi lelaki super dingin setelah kejadian malam itu. Wajahnya masih lebam bekas pukulan-pukulan keras dari Mike. Tapi hatinya lebih hancur lagi ketika mendapati kenyataan bahwa wanita yang dicintainya telah tiada. Ya, bagaimanapun juga, sampai saat ini Revan masih sangat mencintai wanita yang lebih dari 3 tahun ini dia campakan. Wanita yang sedang mengandung anaknya. Talitha Henderson. Revan mengenalnya beberapa tahun yang lalu. Menjalani hubungan dengan wanita tersebut bertahun-tahun hingga mereka mendapati kenyataan jika Litha hamil. Revan yang saat itu akan bertanggung jawab akhirnya membatalkan niatnya tersebut ketika mendapati paket yang berisikan foto-foto tak senonok Litha dengan lelaki lain. Akhirnya Revan memutuskan untuk meninggalkan Litha begitu saja. Beberapa minggu setelahnya, saat Revan kembali pada kewarasannya, Revan mencoba menyelidiki foto tersebut. Hasil pertama yang ia dapatkan adalah foto itu palsu dan hanya hasil rekayasa. Setelah itu Revan tak lagi mencari tahu siapa yang mengirim dan memalsukan foto-foto tersebut karena yang ada di dalam pikirannya hanyalah mencari Litha dan mencari Litha. Bertahun-tahun mencari dan mencari, Revan tak sedikit pun mendapat titik terang keberadaan Litha. Teman Litha, Amanda, juga sepertinya tak tahu di mana keberadaan Litha. Manda bahkan seakan enggan jika ditanya tentang Litha. Akhirnya beberapa tahun terakhir ini, Revan menghabiskan hidupnya dengan menyendiri tanpa cinta. Karena cintanya pada Litha masih sama besarnya seperti dulu. Tapi malam itu,
Malam di mana Mike menceritakan semuanya, mengatakan jika Litanya sudah pergi, Revan benar-benar hancur. Revan merasa jika tak ada gunanya ia berada di dunia ini lagi tanpa Lita di dalamnya. Revan merasa terpukul dan sangat menyesal. Revan ingin menghukum dirinya sendiri karena secara tidak langsung dirinya lah yang membuat wanita yang dicintainya itu mati bunuh diri. "Hana, makan yang banyak sayang. Tidak baik untuk bayimu jika kau kurang makan." Suara lembut ibunya menyadarkan Revan dari lamunannya. Revan menatap Hana dengan sendu. Revan merasa secara tidak langsung dirinya lah yang membuat Hana seperti sekarang ini. Mike tidak salah jika Mike ingin membalaskan dendam untuknya. Bagaimanapun juga, Mike pasti hancur saat melihat adiknya bunuh diri karena lelaki brengsek sepertinya. Revan memejamkan matanya, menepis semua luka di hatinya. "Makanlah Hana. Mas Revan tidak suka melihatmu seperti ini." Kali ini, Revan angkat bicara dengan nada dinginnya. Hana meneteskan air matanya, lalu mulai memakan sarapannya. Hatinya hancur, perasaannya kacau, tubuhnya sakit, dan semua itu karena orang-orang di sekitarnya. Hana kecewa dengan Revan. Bagaimana mungkin Revan mencampakkan wanita yang sedang mengandung anaknya? Sebrengsek itukah kakaknya tersebut? Hana juga sangat membenci Mike. Mike benar-benar keterlaluan, menjadikan dirinya sebagai alat untuk membalas dendam. Apa selama ini Mike tak bisa merasakan bagaimana tulusnya perasaan Hana untuknya? Apa selama ini Hana tak berarti sama sekali untuknya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepala Hana, membuat Hana semakin pusing dan mual. Hana membungkam mulutnya ketika perutnya terasa penuh dan makanan yang dimakannya ingin kembali keluar. Secepat kilat Hana berdiri dan berlari ke dalam kamar mandi di dekat dapur, lalu memuntahkan sarapannya di sana. Hana menangis sejadi-jadinya. Tak pernah ia merasakan sesakit ini saat bersama Mike. Tapi saat jauh dari Mike, Hana benar-benar sakit dan terpukul. Sang ibu ingin menyusul Hana, tapi tiba-tiba Revan mencegahnya. "Biar aku saja, Bu," kata Revan lalu berdiri dan menyusul Hana. Revan masuk ke dalam kamar mandi, mendapati Hana masih muntah dan menangis terseduh-seduh. Revan mengusap lembut punggung Hana. Hatinya juga terasa teriris saat melihat sang adik terluka, yang secara tak langsung juga karena dirinya. "Kau tidak apa-apa? Apa kita perlu ke dokter?" tanya Revan dengan lembut. Hana masih tak menghiraukan Revan. Dia lebih memilih diam dan kembali menangis saat rasa mualnya sudah reda. Tiba-tiba Revan memeluknya, dan itu membuat Hana semakin terluka. "Maafkan aku Hana, ini semua karena aku," lirih Revan. Hana tak dapat menahan amarahnya lagi. Dipukul-pukulnya dada Revan. Hana benar-benar sangat membenci kakaknya tersebut. "Aku membencimu, Mas. Aku membencimu." Hana masih saja memukuli dada Revan, tapi Revan tak menghiraukannya. Revan masih tetap memeluk Hana. Revan benar-benar merasa bersalah terhadap Hana dan juga terhadap Lita.
Dara yang mendapat kabar dari Ibu Hana tentang keadaan Hana langsung bergegas menuju ke rumah Hana. Bagaimanapun juga, hanya Daralah satu-satunya teman yang dimiliki Hana. Mungkin dengan kehadiran Dara, Hana bisa membaik. Dara membuka kamar Hana dan mendapati sahabatnya tersebut tidur miring membelakangi pintu. Punggungnya bergetar. Mungkin Hana sedang menangis. Dara lantas masuk ke kamar Hana dan duduk di pinggiran ranjang Hana. "Hana, kau baik-baik saja?" Dara bertanya dengan pelan. Hana tidak menjawab pertanyaan Dara. Namun tanpa disangka, Hana malah memeluk Dara dengan menangis. Hana sangat membutuhkan Dara untuk menjadi tempat berkeluh kesahnya. "Dia jahat, Dara. Dia hanya balas dendam pada Mas Revan. Dia hanya memanfaatkanku." "Tenang, Hana. Aku yakin kau bisa tenang dan berpikir dengan dingin. Dia sendiri yang mengaku, Dara." "Dia mengaku karena dia ingin menjelaskannya padamu. Dia tidak ingin kau salah paham." Hana hanya menggelengkan kepalanya, tak ingin mendengar penjelasan Dara yang seakan membela Mike. "Mas Revan juga jahat. Dia brengsek, Dara." Hana masih menangis dalam pelukan Dara, sedangkan Dara menegang saat nama lelaki yang dicintainya disebut brengsek oleh adiknya sendiri. "Apa maksudmu, Hana? Kau tahu, dia menghamili adik Mike dan mencampakkannya begitu saja. Dan itu membuat Mike membalaskan dendamnya padaku. Aku tidak tahu kenapa ini jadi serumit ini. Aku tak tahu harus menyalahkan siapa. Aku sakit, Mike juga. Bahkan Mas Revan pun sama." Dara hanya ternganga mendapati kenyataan itu. Tanpa terasa air matanya ikut menetes. Dia juga tersakiti karena mencintai lelaki yang jelas-jelas masih terbelenggu dengan masa lalunya. Hana kembali memeluk Dara dan kembali menangis terisak dalam pelukan Dara. Malam ini, Dara pulang dengan Revan yang mengantarnya. Di dalam mobil sangat dingin. Tidak, bukan udara malam yang membuatnya dingin, tapi sikap Revan yang entah kenapa membuat suasana di sekitarnya mendingin. "Kau tidak apa-apa, Mas?" tanya Dara dengan pelan. Revan tak menjawab sedikit pun pertanyaan Dara. Tatapannya masih lurus ke arah jalan. Wajahnya masih terlihat dingin dan datar. "Aku sudah mendengar semua dari Hana. Kuharap kalian jangan ikut campur masalah kami." Suara dingin Revan membuat Dara menelan ucapannya kembali. Ya Tuhan, lelaki di sebelahnya ini berubah berkali-kali lipat menjadi lebih dingin daripada sebelumnya. "Aku tidak ingin ikut campur. Aku hanya berusaha membuat suasana menjadi lebih baik." Revan mendengkus. "Lebih baik katamu? Apa kau bisa menghidupkan Lita kembali? Jika iya, maka kau bisa membuat suasananya membaik." Dan setelah pernyataan keras Revan tersebut, Dara menutup mulutnya rapat-rapat dan tak ingin bicara kembali. Revan benar-benar sudah berubah, seperti raga yang sudah tak bernyawa. Ya Tuhan,
Apa Dara masih mampu mencintai lelaki ini lagi? Bersambung, nantikan episode 27-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.